Dr. No, biasa disebut dengan Ohio Prostitute Killer atau I-71 Killer, adalah nama julukan yang diberikan kepada tersangka pembunuhan berantai asal Amerika. Ia dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 9 wanita dan gadis muda di Ohio antara tahun 1981 dan 2004. Targetnya adalah pekerja prostitusi yang biasa bekerja di tempat parkir dan halte truk yang terletak di sepanjang I-71. Selain itu, ada kecurigaan bahwa ia melakukan 3 pembunuhan serupa di New York, Illinois, dan Pennsylvania yang dilakukan antara tahun 1986 dan 1988. 3 dari korban Dr. No bekerja di halte truk Union 76 di Austintown, timur Akron, dan barat Youngstown, merupakan halte truk terbesar di negara bagian itu. Hal ini membuat para penyelidik mencurigai bahwa pembunuh tersebut adalah seorang pengemudi truk. Sebagian dari mereka ditemukan tanpa pakaian dalam dan sepatu. Kasus pembunuhan ini dimulai pada tahun 1981 ketika mayat seorang wanita muda ditemukan di Miami County pada tanggal 24 April. Setelah pemeriksaan forensik dilakukan, diketahui bahwa wanita itu meninggal karena pencekikan setelah menerima cedera kepala sebelumnya. Pada saat penemuannya tidak ada satupun barang-barang pribadi atau dokumen yang ditemukan, sehingga hal ini membuat identifikasi korban menjadi sulit. Pada tahun 2018, korban tersebut akhirnya diidentifikasi bernama Marcia King. Korban tersebut dijuluki dengan nama Buckskin Girl karena ia menggunakan ponco kulit rumbai saat ditemukan. Korban berikutnya adalah Marcia Mateo yang berusia 25 tahun, yang mayatnya ditemukan oleh sopir truk 1 mil jauhnya dari halte truk Union 76. Diketahui ia meninggal karena cedera otak traumatis sesaat setelah dipukul dengan benda tumpul. Pada tanggal 20 Juli 1986, mayat pekerja prostitusi berusia 23 tahun, yaitu Shirley Diane Taylor, ditemukan yang juga dipukuli dan dicekik sebelum meninggal. Diketahui sebelum menghilang, ia terlihat di Union 76 di mana menurut laporan saksi, dia pergi menemui klien yang biasa dijuluki dengan Dr. No. Tubuh Shirley ditemukan beberapa mil dari tempat menghilang dengan pakaian dalam dan sepatunya hilang. Pada Desember 1986, pekerja prostitusi berusia 18 tahun bernama April Barnett juga menghilang dari pemberhentian truk Union 76 dan mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian sekitar 70 mil dari Austintown. Seperti kasus-kasus sebelumnya, korban dipukuli dan meninggal karena cekikan dengan beberapa pakaian yang hilang juga. Beberapa hari kemudian, pekerja prostitusi berusia 28 tahun yang diketahui bernama Jill Allen ditemukan terbunuh di Illinois dekat I-70. Berdasarkan fakta yang dilaporkan, Allen telah ditemukan di negara bagian lain. Dia juga dimasukkan sebagai korban dari Dr. No karena caranya dieksekusi sama persis dengan cara membunuh Dr. No. Diketahui Allen juga telah dipukuli dan mengalami sesak napas dengan tanda-tanda pencekikan di lehernya. Sepatu, bra, dan pakaian dalamnya juga tidak pernah ditemukan. Korban berikutnya dari Dr. No adalah Anne Mary Patterson, wanita yang berusia 27 tahun yang menghilang pada tanggal 7 Februari 1987 dari Union 76. Mayatnya sudah setengah membusuk karena ditemukan 40 hari kemudian, 250 mil jauhnya dari Austintown dekat Cincinnati. Seminggu sebelum menghilang, dikabarkan Patterson ditangkap oleh polisi. Di kantor polisi itu, ia memberikan informasi tentang seorang tersangka pembunuhan dan menggambarkan mobilnya. Lembaga penegak hukum menemukan bahwa Patterson telah membuat janji melalui radio CB dengan klien yang dijuluki Dr. No, yang dicirikan olehnya sangat negatif dan kemudian menghilang. Sehubungan dengan ini, polisi kemudian menciptakan nama panggilan Dr. No untuk pelaku kriminal yang tidak dikenal sampai saat ini. Pada 10 Agustus di tahun yang sama, mayat korban lain ditemukan di Inglewood.
Jeans dan pakaian dalam korban diturunkan sampai pergelangan kaki, sedangkan pakaian bagian atas tidak ditemukan. Menurut ciri dari jejak yang ada di rumput dan jejak ban yang terletak di tempat kejadian, para ahli forensik menentukan bahwa si pembunuh melemparkan mayat korban keluar dari mobilnya. Dan hasil autopsi mengungkapkan bahwa korban tersebut adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20-25 tahun dan telah meninggal karena pencekikan. Meskipun terdapat banyak tato di tubuhnya serta perhiasan yang belum dicuri pelaku, ia tetap tidak dikenali hingga tahun 2010. Kerabatnya mengenali tato wanita tersebut setelah fotonya dimasukkan ke daftar nama orang yang tidak diketahui di National Missing and Unidentified Person System. Korban diketahui sebagai Paula Beverly Davis, berumur 21 tahun. Satuan tugas yang berkaitan dengan pembunuhan yang dibentuk pada tahun 1991 menyatakan bahwa ada teori tambahan yang mengatakan kalau kasus ini ada kaitannya dengan pembalasan seorang pengedar narkoba, di mana seorang wanita yang tidak dikenal terakhir terlihat di perusahaannya. Pada tanggal 22 November, jasad LaMonica Cole yang berusia 19 tahun ditemukan di sebuah halte truk di Bridgewood, Pennsylvania. Terlepas dari kenyataan tersebut, diketahui bahwa halte truk itu terletak di negara bagian lain. Cole termasuk dalam daftar calon korban kasus Dr. No karena ia meninggal akibat pencekikan. Cole adalah penduduk asli Ohio dan beberapa barangnya telah ditemukan sementara yang lain tidak. Selama penyelidikan mucikari dari si LaMonica, Derek Mim, berusia 24 tahun, mengatakan kepada polisi bahwa tersangka pembunuh yang ditinggalkan Cole pada hari kepergiannya bepergian dengan truk biru dengan garis-garis putih. Menurut para penyelidik, pembunuhan lain dilakukan pada tanggal 29 Maret tahun 1988. Kali ini di New York. Korban pembunuhan itu adalah Terry Roark, berumur 31 tahun yang mayatnya ditemukan di salah satu jembatan yang melewati sungai Mohawk. Sementara pemeriksa medis menemukan bahwa wanita itu meninggal karena cedera otak traumatis yang terjadi selama pemukulan dengan benda tumpul beberapa jam sebelum ditemukan tubuhnya. Beberapa pakaian Roark, termasuk pakaian dalam dan sepatu, tidak pernah ditemukan. Atas dasar itu, ia dimasukkan ke dalam daftar calon korban dari Dr. No. Pada tanggal 19 April 1990, mayat wanita lain ditemukan di dekat sebuah truk yang berhenti di I-70. Sebagian besar pakaiannya hilang, tetapi kali ini celana dalamnya tetap ada. Autopsi menyimpulkan bahwa ia telah meninggal karena cedera otak traumatis akibat pemukulan dan telah melakukan hubungan seksual sekitar 12 hingga 24 jam sebelum kematiannya. Dengan kesimpulan ini, para penyelidik menyarankan bahwa korban adalah pekerja prostitusi dan telah menjadi korban dari seorang serial killer. Meskipun beberapa upaya dilakukan untuk mengidentifikasi pekerja prostitusi tersebut, ia tetap saja tidak dikenali dan kemudian dijuluki dengan nama Jane Doe 2. Sampai akhirnya Jane Doe 2 diidentifikasi sebagai Patricia Anita Corley, berumur 29 tahun pada tahun 2017. Selama penyelidikan, polisi mewawancarai ratusan pekerja prostitusi, mucikari, pegawai stasiun, dan pengemudi truk dalam upaya untuk menemukan saksi dan mengidentifikasi pelaku. Menurut para saksi, si pembunuh tampak seperti pria jangkung, besar dengan kulit putih dan rambut gelap, berusia sekitar 25-40 tahun, mengenakan kacamata, dan berbicara dengan aksen yang cocok dengan seorang dari negara bagian Northeastern. Kendaraan yang ia kendarai digambarkan sebagai truk perak keluaran tahun 1984 dengan windblower dan tudung penutup warna merah. Kemudian, Departemen Kepolisian Negara Bagian Ohio dan sukarelawan dari berbagai organisasi masyarakat sipil memposting lebih dari 4.000 foto para korban dan identitas pelaku di 130 halte truk dan stasiun layanan di seluruh negara bagian, dan 1.350 pemberhentian truk di 9 negara bagian di mana melalui jalan raya antar negara
di mana pembunuh berantai akan naik. Dan mereka menawarkan $10.000 untuk informasi tentang sang pembunuh. Akibatnya, 5 orang ditahan pada waktu itu. Kemudian dijuluki dengan Dr. No, tetapi kemudian tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap mereka, dan nama mereka tidak pernah diungkapkan ke publik. Menurut para penyelidik, pada bagian besar mayat, jejak biologis yang ditemukan berasal dari pelaku. Untuk memastikan apakah sperma memiliki hubungan yang sama, pemeriksaan forensik dilakukan yang memberikan hasil beragam karena fakta bahwa semua korban terlibat dalam pelacuran selama hidupnya. Dan pihak berwenang mulai mempertanyakan, apakah kematian itu benar-benar terkait? Karena tidak ada bukti yang memberatkan penemuan di TKP seperti sidik jari, sampel rambut, dan potongan pakaian, dan akhirnya penyelidikan hingga hari ini belum menetapkan siapa identitas si pembunuh sebenarnya. Pada April tahun 1991, seorang penduduk Lake County bernama Alvin Wilson yang berusia 36 tahun ditetapkan sebagai tersangka utama. Wilson yang bekerja sebagai supir truk dan memiliki 2 traktor, termasuk di antara mereka yang mempunyai sampel rambut yang cocok dengan para korban perempuan. Tanda terima kartu kredit dan sejumlah bukti lain menunjukkan kemungkinan ia bertanggung jawab atas pembunuhan di Ohio. Pada tahun 1990, ia ditangkap dengan tuduhan penyerangan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang wanita di tahun 1989 bulan Oktober. Kemudian setelah penangkapannya, gadis itu menghubungi polisi menyatakan bahwa tahun 1986 Wilson menjemputnya di Akron setelah membayar jasanya, dan Wilson telah memukul dan berusaha mencekiknya sesudah itu. Alvin Wilson diuji untuk keterlibatan atas kasus apapun, tetapi tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Di bulan Juni 1994, seorang supir truk berusia 36 tahun dari Ohio bernama James Robert Crush Jr. dinyatakan bersalah dalam pembunuhan bulan Maret 1993 terhadap Dawn Mary Birnbaum yang berusia 17 tahun di Center County, Pennsylvania, yang mayatnya ditemukan di sepanjang I-80. Tubuh gadis itu ditemukan beberapa hari setelah kematiannya. Karena sebagian besar pakaiannya hilang, Crush dianggap sebagai tersangka dalam pembunuhan di Ohio. Dia dihukum, tetapi kemudian tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya. Pada 1995, Sean Patrick Goebel, 28 tahun supir truk dari North Carolina, mengaku membunuh 2 pelacur di Tennessee pada tahun itu, termasuk di antara tersangka atas pembunuhan seorang wanita Carolina Utara pada awal 1995. Sesuai dengan pekerjaannya, Goebel melakukan pekerjaan ke beberapa negara bagian di seluruh negeri itu, di mana kasus-kasus kehilangan dan pembunuhan pelacur di sepanjang jalan raya antar negara bagian dicatat. Setelah penangkapannya, Goebel diselidiki karena pembunuhan setidaknya di 10 negara. Namun demikian, ia terbebas dari tuduhan ketika Dr. No pada saat pembunuhan pertama terjadi di tahun 1981, ia ternyata masih sekolah menengah. Dan pada pertengahan 1980-an, ketika mayoritas dari pembunuhan itu terjadi, dia bertugas di Angkatan Darat dan ditempatkan di luar Ohio. Pada November 2005, berdasarkan profil DNA, pihak berwenang menangkap Delmus Charles Colvin, berusia 46 tahun, seorang supir truk yang membunuh 5 pelacur di Toledo. Colvin akhirnya mengaku membunuh setidaknya 2 orang lainnya di New Jersey, tetapi tidak dengan keras membantah keterlibatan dalam kasus pembunuhan sebagai Dr. No selama 1980-an. Pada awal tahun 2019, Samuel Lake yang berusia 49 tahun ditangkap di Arizona. Dengan menggunakan bukti profil DNA, lembaga penegak hukum dapat membuktikan bahwa kesalahannya dalam 4 pembunuhan di Ohio dan Illinois. Yang pertama dilakukan ketika ia berusia 20 tahun di tahun 1989. Penangkapan pertamanya adalah berkat sebuah kecocokan untuk kasus pemerkosaan terhadap korban di bawah umur tahun 1997 di Medina County, Ohio, tempat ia diekstradisi untuk diadili.
Pada musim gugur 1990, Lake sudah menjadi perhatian polisi karena ia adalah tersangka dari kasus pembunuhan anak tirinya yang bernama Angela Hicks yang berusia 14 tahun di El Ria. Tetapi karena tidak ada cukup bukti, ia kemudian tidak dihukum. Meskipun kemungkinan sebagai dokter no masih dapat dipertanyakan, hal ini dikarenakan Lake masih berusia remaja pada pertengahan tahun 1980-an. Itu bisa disimpulkan bahwa ia bisa bertanggung jawab atas beberapa kasus pembunuhan. Jika teori ini benar, itu terkait dengan teori lain yang mengusulkan bahwa pembunuhan berantai ini adalah perbuatan beberapa orang yang berbeda.